Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah membuka mata kita dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera oleh karena anugerahnya yang tiada berkeputusan bagi kita sekalian. Senang sekali saudaraku kita berjumpa kembali di hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Kita di acara Renungan Pagi edisi 18 Juli 2024. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya agar kita dapat menjalani hari ini dipandu oleh firman ini. Markus pasal 6 ayat 30-34 demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang-orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tergerak oleh belas kasihan. Saudara-saudaraku, apakah yang sering menjadi pendorong seseorang untuk bekerja? Pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup atau apa yang dicari telah tercukupi, maka orang bisa berhenti bekerja karena apa yang dicari telah didapatkan. Saudara sekalian, seusai menjalankan aktivitas sepanjang hari, badan tentu terasa lelah. Karena itu sungguh menyenangkan bila ada waktu untuk mengistirahatkan diri. Saat beristirahat rasanya enak bila tidak ada gangguan dari siapapun juga. Dalam kenyataannya, kenyamanan kita terganggu karena hadirnya orang-orang yang ingin berjumpa dengan kita. Bila kita mengalami kejadian seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah menutup pintu, mematikan handphone, kita mengunci kamar supaya tidak ada gangguan? Yesus dan para muridnya pun mengalami kelelahan setelah seharian bekerja. Bahkan mereka tidak sempat makan dan beristirahat. Tentu saja mereka sangat kelelahan. Melihat hal itu, Yesus mengajak para muridnya untuk mencari tempat sunyi, tempat supaya mereka bisa berdiam diri, menenangkan batin mereka. Dan tempat sunyi rupanya menjadi tempat yang menyenangkan bagi Yesus dan para muridnya untuk beristirahat sejenak. Dengan perahu mereka segera bergegas bertolak menuju tempat yang dimaksud. Tetapi banyak orang-orang seharian mendengar ajaran Yesus tahu kemana arah perjalanannya bersama murid-muridnya. Mereka mencatat 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Dengan mengambil jalan darat, segeralah mereka sampai ke tempat yang dituju oleh rombongan Yesus. Ada apa dengan mereka? Ternyata mereka ingin mendengar ajarannya. Mereka hanya mau diajar oleh Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Jika ia mau mengatakan pada orang-orang itu agar pulang karena ia ingin beristirahat, itu sah dan bisa. Dan mungkin sekali orang-orang itu akan memahaminya. Namun hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus menghampiri orang banyak itu. Ia tahu bahwa itulah saat yang terbaik untuk mengajar mereka karena mereka seperti domba tak bergembala. Tidak terasa hari sudah mulai malam. Padahal mereka semua belum makan. Maka terjadilah mujizat 5 roti dan 2 ikan menjadi ribuan roti dan ikan, mencukupi semua yang makan pada saat itu. Yesus meninggalkan kenyamanan dan menerima kehadiran banyak orang. Mereka yang datang kepadanya merasakan berkat. Mengapa Yesus bisa melakukan semuanya padahal ia butuh istirahat setelah sepanjang hari melayani orang banyak? Karena ia digerakkan belas kasihan.
Semua orang bisa melakukan sesuatu kepada orang lain, tetapi beragam motivasi. Apakah sejenak hanya untuk mencari kepuasan batin, ataukah mencari kebutuhannya? Biasanya selama apa yang diinginkan terjadi akan terus melakukannya, atau sebaliknya jika tidak sesuai dengan harapannya bisa akan meninggalkan pekerjaan itu. Saudara-saudaraku, semua orang bisa melayani dengan tenaganya, semua orang bisa melayani dengan otaknya, semua orang juga bisa melayani dengan uangnya, atau karena ingin mencari popularitas atau maksud tersendiri. Tetapi tidak semua orang melayani dengan hatinya. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan. Itulah hati Bapa kepada umat manusia di dunia. Kasihan seperti domba yang tak punya gembala. Saudara-saudaraku, di sekeliling hidup ini ada begitu banyak orang yang butuh kasih sayang. Mereka tak punya sandaran. Mereka seperti domba yang tercerai-berai, yang sedang mencari-cari gembala bagi jiwa mereka. Sebagai pengikut Yesus, bersediakah kita meneladani Dia meninggalkan kenyamanan untuk mempedulikan sesama yang membutuhkan dengan hati, bukan hanya dengan tenaga dan materi kita? Lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang penuh belas kasihan. Maka tantangan seberat apapun yang akan kita hadapi, kita akan mampu lewati. Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara sekalian, untuk melakukan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami dan belajar kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Bahwa secara manusia kadang-kadang jiwa kami lelah, fisik kami lelah karena melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Tapi kiranya Tuhan mengajari kami dan memampukan kami, bahwa jika sekiranya semua itu digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan, tantangan seberat apapun akan mampu kami lewati. Ya Tuhan, tolonglah kami dan bantulah kami, perbaharuilah kami, supaya kami jangan melakukan pelayanan-pelayanan kepada sesama kami dimanapun berada, hanya dengan tenaga atau isi kepala kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami selipi dengan cinta kasih yang tulus. Kami digerakkan oleh kasih sayang. Karena hanya dengan itulah pelayanan kami akan bisa berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa untuk melakukan segenap aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, ajarlah kami supaya kami pun digerakkan oleh belas kasihan. Agar segala sesuatu yang kami lakukan berbau harum di hadapan Tuhan. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka dilingkupi sukacita di hari ini. Dan apa yang sedang mereka hadapi Tuhan, Engkau yang hadir dalam hidup mereka menyempurnakan sukacita mereka, menyempurnakan syukur mereka, dan membuat mereka bersyukur dan berterima kasih apapun yang terjadi dalam hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang menghadapi berbagai-bagai persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, atau apapun dengan kesehatan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan memberkati dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Pimpinlah kami di hari ini ya Tuhan. Pimpinlah anggota keluarga kami. Pimpinlah saudara-saudara seiman kami yang kami ingat dalam hati kami dan seluruh jemaat-Mu. Biarkanlah mereka beraktivitas di hari ini di dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.